Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi CASN khususnya P3K di tahun 2023 tahun ini, di mana ada hal penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu terkait dengan tahapan setelah lulus seleksi administrasi P3K Guru 2023. Ternyata kategori P1, P2, P3, P4 atau umum berbeda. Jadi tentunya kita harus tahu Bapak Ibu kira-kira apa perbedaan antara kategori P1, P2, P3, dan P4 ini. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan berikut ini. Ikuti terus informasi ini sampai selesai, dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Untuk proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru tahun 2023, untuk saat ini masih di tahapan pengumuman seleksi administrasi yang aman diumumkan dari tanggal 15 sampai 18 Oktober 2023. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, masih ada tahapan-tahapan lainnya yang harus pendaftar ketahui. Dan antara peserta kategori P1 dengan lainnya ternyata berbeda tahapannya. Nah, tahapan ini Bapak Ibu wajib dipahami dan diketahui, dan prosesnya wajib dikuasai oleh Bapak Ibu pelamar P1, P2, P3, dan P4 atau pelamar umum. Karena apabila Bapak Ibu tidak mengetahui kira-kira tahapan ini, maka jelasnya Bapak Ibu akan lalai dan akan menimbulkan kekecewaan Bapak Ibu ketika nantinya tidak memahami perbedaan ini. Untuk itu Bapak Ibu ikuti terus informasi berikut. Untuk memahami selengkapnya, dapat disimak artikel ini secara lengkap berkaitan dengan seleksi P3K Guru tahun 2023. Untuk kategori P1, peserta kategori P1 merupakan pelamar prioritas adalah peserta yang telah mengikuti seleksi P3K Guru, P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021, serta telah memenuhi nilai ambang batas atau NAB atau telah dinyatakan lolos passing grade. Yang mana pelamar P1 ini adalah pelamar yang sudah lulus di tahun 2021 tanpa formasi, sehingga masih banyak yang belum ditempatkan untuk melaksanakan tugas sebagai ASN P3K lantaran formasinya tidak ada. Namun pemerintah berupaya keras untuk menuntaskan hal ini dengan tetap mengikuti seleksi, dalam arti tinggal registrasi saja. Dan upaya pemerintah juga menuntaskan untuk memberi peluang para P1 ini ditempatkan sebagaimana yang diharapkan. Nah, tentunya dalam hal ini ada hal-hal yang perlu diketahui antara P1, P2, P3, dan P4 sebagaimana yang disampaikan tersebut. Peserta prioritas ini dalam pengadaan seleksi P3K Guru tahun 2023 kali ini hanya menunggu penempatan. Sehingga bagi Anda yang merupakan kategori P1 tidak perlu mengikuti seleksi akademik atau kompeten atau seleksi kompetensi teknis lagi. Kemudian untuk kategori P2 dan P3, peserta kategori P2 merupakan
peserta yang memiliki nomor THK2 dan ada pada Dapodik, melamar pada instansi sesuai instansi Dapodiknya, dan pegawai ex THK2 yang tidak ada pada Dapodik dan melamar pada instansi sesuai pilihannya. Kemudian peserta kategori P3 merupakan PTK Guru, berjenis PTK Guru, induk pada sekolah negeri dan terdaftar pada Dapodik minimal 3 tahun ajaran atau minimal 3 tahun pelajaran. Jadi itulah kategori P2 dan P3. Untuk kategori P2 dan P3, setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, yang mana mendapatkan notifikasi di akun SSCSN-nya masing-masing, harus akan mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri dari kompetensi teknis berupa penilaian situasional kerja sederhana, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural, serta wawancara. Ini akan dilaksanakan di tanggal 15 November sampai 4 Desember 2023 ke depan. Kemudian akan mendapatkan penempatan dengan catatan masih ada formasi yang tersedia dan Anda merupakan peringkat teratas hasil seleksi kompetensi. Kemudian untuk kategori P4 atau pelamar umum. Kategori P4 merupakan guru bukan pegawai negeri sipil atau GBPNS pada satuan pendidikan negeri yang belum 3 tahun dan guru BPNS pada satuan pendidikan swasta. Pelamar lulusan pendidikan profesi guru juga termasuk dan guru yang terdaftar Dapodik. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, langkah selanjutnya adalah mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis sesuai bidang jabatan, kompetensi manajerial, dan sosial kultural, serta wawancara. Itulah rangkaian tes yang wajib diikuti bagi kategori ini. Baru kemudian akan mendapatkan penempatan dengan catatan masih ada formasi yang tersedia dan merupakan peringkat teratas hasil seleksi kompetensi. Ini yang akan dilaksanakan nantinya tanggal 15 sampai 4 Desember 2023. Urutan penempatan yaitu mengacu pada didahulukan untuk prioritas pertama atau mulai dari P1, kemudian P2, jika masih ada formasi baru diisi oleh P3, dan terakhir untuk P4 atau peserta umum. Demikian informasi mengenai tahapan setelah lulus seleksi administrasi P3K Guru 2023, ternyata kategori P1 dan peserta lainnya berbeda. Maka itulah informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semua Bapak Ibu pelamar P1, P2, P3, dan P4. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Kiranya impian untuk diangkat menjadi ASN lewat tes ini bisa tercapai di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.